Haleluya, haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Ada haleluya. Hallelujah. Aren't we all glad that we're in the house of the Lord? Amen. Amen. Let's stand up. Let's give all the best to the Lord. Give your heart, your praises, your worship just for the Lord today. Mana hari ini kami mau jadikan Engkau pusat dari segala-galanya. You are the Amen. center of everything, oh God. Amen. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini, kami percaya semua karena anugerah-Mu. We are here because of your mercy, your grace, oh God. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara siap untuk menaikkan pujian bagi Tuhan? Amen. Amin, sebab Tuhan sangat teramat baik dalam hidup kita. Apa yang Tuhan buat selalu baik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. He makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Yes, Lord. Oh, we are so grateful that we have an amazing God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's sing it again. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground.
Let's give a shout to Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We want to praise you, oh God. Terima kasih ya Roh Kudus. Bertahtalah Engkau di atas pujian kami, Tuhan. Inilah yang kami rindukan, kami mau memuji Engkau. Apapun musim kehidupan kami, sekali Yesus tetap Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Hallelujah. Mari beli salam kiri kanan, katakan God is good. All the time. Haleluya. Sama-sama katakan I'll praise in the valley, praise on the mountain, I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Hallelujah. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. We want to praise you, 'cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, let's say to our soul, praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know He's still in control, amen. Still in control. My praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that will bring all the Jericho down. Amen. Hallelujah. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Katakan dengan iman. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it? Let's praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. The Lord, oh my soul. Let's lift up our voice. Amen. Thank you, Jesus. We will praise you, Lord, in every Hallelujah. circumstance. Amen. In every season in our life. Oh, Jesus, we will praise you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated. Amen. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater. Again. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. There's nobody like Him. Nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Like David said, amen. Praise the Lord, oh my soul. Sama-sama kita mengatakan, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. Be quiet, my God. We will always, Lord, praising the name of Jesus. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it? Let's praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let's give some noise for Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.
kasih ya Tuhan. Ini kami anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan untuk masa depan kami. Tapi kami percaya kami ada di dalam genggaman tangan-Mu yang perkasa Tuhan. Di saat kami tidak mampu lagi berjalan, maka Engkau datang menghampiri setiap kami. Ini kami Tuhan. Thank you Jesus. Amen. Thank you Lord. Can't go back to the beginning. We can't control what tomorrow will bring. Can't control what tomorrow will bring. But we know that we're here. But I know here in the middle, amen, is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? That's all I want, oh God. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Yes, Lord. Thank you, Jesus. As I walk now through the valley, we want your love, oh God. Let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow. In my weakness and let your glory appear, God. In my weakness your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause all I want is all of you, Lord. It's all you are. Will you meet me here again? Katakan I'm not enough. I'm not enough until you come. Unless you come. Amen. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. It's all I want. It's all you are. Will you meet me here again? Oh. We are not alone. Whatever your circumstances, apapun yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang berjanji bahwa Dia adalah setia. Seberat apapun hidup kita, kita nggak kuat melangkah, tapi Yesus selalu ada bagi kita. Haleluya. Kami perlukan Engkau Tuhan. Haleluya. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. He's here with us. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Dry bones awake. Amen, amen. The Lord is in this place. The Lord Dia ada buat kita semua. Sama-sama katakan. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit. Yes. We need you, oh God. Amen. Hallelujah.
dalam hidup kami Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan dalam keluarga kami. Kami perlukan Engkau Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan. Kami gak bisa sendiri Tuhan, kami gak mampu Tuhan. Engkau yang membuat kami sempurna Tuhan. Dalam kelemahan kami Tuhan, kami mau Engkau Tuhan bekerja. Haleluya. Yes God. Amin, amin, amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Sekali lagi katakan, I'm not enough unless you come. Will you meet here again? Amen, amen. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Mari kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Hadirlah Engkau di tempat ini. Come Holy Spirit. Touch everyone. Breakthrough come in this place. We open our heart in your Lord. Anointing us. Speak to us today. Speak to us, Holy Spirit. We need you, Lord. We need you, God. We need direction from you, Lord Jesus. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh petunjuk dari Engkau. Menuntun kami menjadi kuat, berhasil. Hanya nama Tuhan. Only Lord Jesus. To God be the glory. We give you praise. We give you honor to you, Lord. We give you worship to you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih, Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, good morning everyone. Welcome, dan kami atas nama Gembala, pelayan-pelayan mengucapkan Happy Sunday all. God bless you. Coba saudara berikan jabat tangan kiri kanan. God love you. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Good job buat tim worship kita pada pagi hari ini. You are the best. Kita berikan lagi kemuliaan buat worship team kita pagi hari ini. Mereka sudah memberikan yang terbaik. Haleluya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai serving God. Bagaimana kita mau menjadi orang-orang yang mau melayani Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan. Saya mau awali khotbah saya dengan berkata bahwa Alkitab memberikan penjelasan kepada kita yang sesungguhnya mengenai melayani Tuhan. The Bible give a real explanation about serving God. Pada waktu Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi serta segala isinya, itulah terbaik. Katakan amin. When God create the universe, the heavens and the earth, and everything in them was the best. Haleluya. Saudara percaya? You believe that? Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, dengan demikian maka Allah memberkati semua ciptaannya. Supaya ciptaannya itu dapat mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Thus God bless him so that all of these creations
could glorify and praise Him. Manusia merupakan ciptaan yang termulia dan tertinggi dari segala ciptaannya Tuhan. And human is honorable, blessed, and highest of all His creation. Saya mau katakan bahwa karena manusia sebagai ciptaan Allah yang termulia, yang diciptakan Allah baik laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Sekali lagi, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Because human as the noblest creation, which God create male and female in the image and likeness of God. Tujuan Allah menciptakan manusia dan manusia adalah makhluk termulia, tujuannya adalah untuk memuliakan, menghormati, dan melayani Tuhan. As the glorious creation, His creation should respect God, and serve God. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Tujuannya untuk kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Sebagai question key saya pada pagi hari ini, seperti apakah konsep firman Tuhan mengenai melayani Tuhan? What the concept of God's word regarding serving God? Seperti apa konsepnya? Kalau saya pelajari Alkitab, theological concept in the Old Testament, di dalam konsep teologia dalam perjanjian lama, yang pertama, konsep kita melayani Tuhan, Allah memanggil semua manusia, orang percaya untuk melayani melalui ketaatan. Coba saudara katakan, ketaatan. Mana? Everyone wake up today? Coba bilang, ketaatan. Nah, ketaatan dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. God called us to serve Him through obedience in terms of doing God's commandment. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Kalau saudara pelajari perjanjian lama, ada yang menjadi nabi, imam, bahkan jadi raja. Firman Tuhan dengan jelas sudah mengingatkan kepada kita. Konsep dalam melayani Tuhan adalah bukan kepada posisi, melainkan kepada hati dan harapan untuk kita selalu mau mengagungkan Tuhan. Amin. Sekali lagi, konsep melayani Tuhan bukan kepada posisi, melainkan hati dan harapan seseorang yang memiliki prinsip untuk mengagungkan dan melakukan kebenaran firman. The right concept in serving God, it's not about position. It's not about us. But it's about the heart, hope of someone who has firm principles to practice of someone of who doing what God's want, doing of the words of God. Mari kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-17, Ayub pasal 17 ayat yang ke-9. The Message translate, the word of God said, but principled people hold tight, keep a firm grip on life, sure that their clean, pure hands will get stronger and stronger. Tapi orang-orang yang berprinsip memegang teguh
mencengkram hidup dengan kuat, yakin bahwa tangan mereka yang bersih dan murni akan semakin kuat dan kuat. Katakan amin. Coba engkau tepuk kiri kanan, engkau semakin kuat dan kuat. Itu adalah konsep teologia mengenai melayani Tuhan di dalam perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian baru, konsep teologianya bahwa Yesus memberikan konsep yang benar, akurat, teladan dalam hal melayani. Jesus gave a true, accurate, and exemplary concept in serving. Bagaimana melayani Tuhan. Kalau saudara pelajari di dalam perjanjian baru, Yesus memberikan yang terbaik kepada Bapa. Melalui apa? Kehidupannya sebagai manusia 100%. Yesus sebagai Allah 100%. Nah, dia sebagai manusia 100%, firman Tuhan mencatat dia tidak pernah berbuat dosa dan taat sampai mati di atas kayu salib. Ini adalah kebenaran. Maka sebagai orang percaya, saudara dan saya yang dibenarkan, maka kita dipanggil untuk mengikuti teladan Kristus. As justified believers, we are called to follow example of Jesus Christ. Kita harus mengikutinya. Jesus is example to us. We need to follow him. Namun kerinduan untuk melayani Tuhan. Saya punya kerinduan, saudara punya kerinduan. Untuk melayani Tuhan. Ada satu oknum yang tidak suka. Namanya siapa? Iblis. Iblis selalu berusaha untuk menggagalkan. Iblis selalu berusaha menghalangi. Gagalkan apanya saudara? Kerinduan saudara, kemauan saudara, kemampuan kita melalui intimidasi. Bahwa saudara adalah orang yang gagal. Orang yang tidak ada artinya. Kita orang berdosa. We are the sinners. Tidak layak di hadapan Tuhan. Unworthy before God. Bahkan mungkin saudara berkata, saya masih banyak kekurangan. Saya belum sempurna, not perfect. No one perfect, saudara. Hanya the only one yang perfect, Jesus Christ. Amen. Kapan kita mau jadi sempurna? Kalau kita tidak mau memberikan, tidak ada kerinduan, tidak ada kemauan untuk mendekat kepadanya. Sampai Tuhan datang tidak akan terjadi, saudara. If we not close to Him, if we not pray to Him, worship to Him, come to Him, Dia akan datang untuk memulihkan kita. Ketika Allah memanggil kita untuk melayani Tuhan, apa yang Dia minta? Apa yang Dia inginkan kepada kita? Yang Dia mau adalah kita melakukan kehendaknya. When God called us to serve God, He only asks us to do His will. Amin. Dia hanya mau untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Markus pasal yang ke-8, 34, 35. Mark 8, 34 and 35. The word of God said, when He had called the people to Himself, with His disciple also, He said to them, whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Let him deny himself and take up his cross and follow me. Ada kata perintah
kita di sana. Firman Tuhan katakan, biarlah kita harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Memikul salib berarti ada masalah, ya kan? Ada pergumulan. Ternyata everyone have persoalan, pergumulan. Kita harus jalani itu, kita harus pikul. Hanya ikut Yesus. Ayat 35 berkata, For whoever desire to save his life will lose. But whoever lost his life for my sake and the gospel will save it. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, firman Tuhan berkata, karena Injil ia akan menyelamatkannya. Jadi kita gak usah ragu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan ada begitu banyak, saudara. Bukan saudara hanya mau jadi pengkhotbah atau saudara banyak hal untuk saudara bisa melayani Tuhan. Let's open our heart to serving God. Amin. Amin. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Sebagai big idea-nya bahwa untuk melayani Tuhan artinya bukan tentang keberadaan penampilan, saudara. Bukan saudara ganteng. Bukan manusianya yang ditonjolkan. Bukan saudara cantik yang ditonjolkan. Melayani Tuhan tujuannya adalah fokus kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi sekali lagi, to serve God mean not about the existence of a humans. Appearance that is highlighted. But the main purpose, focus on Jesus Christ. Haleluya. Melayani Tuhan hanya terfokus kepada Kristus. Karena oleh kuasa Kristus maka saudara dan saya, hidup kita dimerdekakan. Because by the power of Jesus Christ, then we live freedom. Because of Jesus Christ, hidup kita dipulihkan, recover. Karena Yesus Kristus maka kita disucikan. Kita diampuni, dilayakan, deserved untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala. To serve Him, the Kings of Kings. Kolose 3 ayat yang ke-23-24, firman Tuhan berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, firman Tuhan katakan, perbuatlah dengan segenap hati. Coba semua katakan, segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, pada waktu saudara melayani Tuhan, bukan lakukan kepada saya. Bukan lakukan kepada organisasi. Bukan lakukan kepada gereja. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau engkau mau melayani Tuhan, lakukan untuk Tuhan. Saudara datang memuji Tuhan, lakukan untuk Tuhan. And whatever you do, do in heartily as the Lord and not to man. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ternyata melayani Tuhan saudara akan mendapatkan upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Ada reward, saudara. Waktu saudara melayani ternyata ada penghargaan. Penghargaan bukan datang dari seseorang, bukan datang dari gembala, tetapi datang langsung dari Allah sendiri. Katakan amin. Apa yang saudara butuhkan? Serving God. Maka Dia akan memberikan apa yang menjadi kerinduan engkau.
cita-citamu, masa depanmu, apa saja Tuhan akan berikan kepada saya dan saudara. Hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk melayani Tuhan? What things do we need to do serving God? Apa yang kita butuhkan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang saudara dan saya perlu lakukan? Yang pertama, firman Tuhan mengajar bahwa yang saudara dan saya perlu lakukan untuk melayani Tuhan, we need to do to serving God. Yang pertama adalah serving God with all your heart. Melayani Tuhan dengan segenap hati. Itulah yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23 tadi, bagian A. Firman Tuhan dengan jelas berkata, and whatever you do, do it heartily. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Nah, saya mau katakan bahwa dalam hal mengikuti dan melayani Tuhan, kita tidak dipaksa atau terpaksa untuk melakukannya. Tetapi kita dipanggil dan terpanggil untuk menjadi pelayan serta melakukan dengan sepenuh hati. Melakukan dengan sepenuh hati artinya ada pengabdian yang sungguh-sungguh atau komitmen yang penuh untuk saudara lakukan. Maka Yosua 24 ayat 14 berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Ini yang dikatakan dengan pengabdian yang sungguh-sungguh. Artinya komitmen. Komitmen untuk saudara mengasihi dan melayani Tuhan. Tuhan mau untuk saudara dan saya melakukan apa yang menjadi kerinduannya. Pertanyaannya, apa artinya melayani? Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10 dan 11. As each one has received a gift, minister it to one another. As good stewards of the manifold grace of God. Layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11 berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan, empunya kuasa sampai selama-lamanya. Ini adalah dasar yang diartikan mengenai melayani. Ayat ini mengencourage kita supaya kita hanya tertuju kepada Kristus, bukan kepada manusia. Kalau saudara melayani untuk Tuhan. Apa yang Tuhan anugerahkan kepada saudara? Saudara mungkin bisa nyanyi, saudara mungkin bisa bermain musik. Lakukan itu untuk Tuhan. Mungkin saudara dikaruniakan untuk bisa ngajar. Belajar firman Tuhan, bagikan itu kepada orang. Sehingga orang itu bisa diberkati, dipulihkan, dimerdekakan. Nah, setiap kita yang ada pagi ini dikaruniakan Tuhan untuk bisa melayani. Jangan saudara berkata, oh saya nggak bisa pastor. Mungkin saudara dikaruniakan untuk berdoa. Mungkin saudara dikaruniakan Tuhan untuk mengencourage seseorang. Memberikan kekuatan. Mungkin saudara dikaruniakan untuk bersaksi. Nah, hal-hal tersebut bisa diaktifkan dengan saudara melatih. Saudara tidak lakukan, tidak akan terjadi, saudara. Saudara main musik tapi saudara nggak pernah latihan, nggak akan bakalan jadi profesional, saudara. Iya toh?
Gimana Will? Belajar aja, gue belajar aja lihat, caranya mantap mainnya, di jazznya asik banget. Tapi cuma nonton, nggak pernah praktek. Non besar gimana itu Pak ya kan? Saudara akan jadi the best ketika saudara aktifkan apa yang Tuhan kasih. Saudara lakukan, setia, tekun lakukan itu. Saudara pasti berhasil. Pelayanan juga begitu. Waktu saudara dikarunikan sesuatu oleh Tuhan, saudara tahu apa kemampuan saudara. Kita semua diberikan kekuatan, kemampuan, karunia untuk melayani Tuhan. Sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan, maka kita harus melayani Tuhan. Dengan apa saudara? Karunia apapun yang telah diberikan kepada kita. Di sini saudara punya latar pendidikan berbeda-beda. Ada yang ekonomi, ada yang manajemen, ada yang dokter. Aduh, banyak ada yang bagian kesehatan, gizi dan lain sebagainya. Berbeda-beda. Saudara jadi berkat di marketplace saudara. Nggak perlu di gereja saudara. Waktu di tempat pekerjaan jadilah berkat, melayani di tempat kerja saudara. Serving God in your marketplace. Di sekolah, di mana saja. Jadi berkat. Dengan apa? Bahasa kita. Integritas kita. Banyak hal saudara. Sekali lagi, melayani Tuhan bukan hanya jadi song leader. Melayani Tuhan bukan hanya jadi singers. Melayani Tuhan bukan hanya jadi pemain musik. Tetapi perkataan saudara itulah salah satu dari melayani Tuhan. Waktu saudara memberikan perkataan-perkataan yang baik, mengencourage orang, itu pelayanan saudara. Coba saudara senyum kiri kanan saudara. Coba kasih senyum. Itu pelayanan saudara. Senyum saudara memberikan ekspresi semangat bagi kita. Ya kan? Coba saudara datang di gereja. Lihat mana Eliezer? Eliezer mana? Eliezer kalian lagi ngambek. Coba saudara datang gereja muka ngambek saudara. Jangankan Tuhan, jangan dulu bilang Tuhan. Kevin yang baru datang, lihat muka saudara. Orang Manado bilang muka berat goreng. Waduh. Aduh, ini gereja apa ya? Saya mau katakan, senyum saudara memberikan semangat bagi orang lain. Amin. Jadi pelayanan itu sangat kreatif saudara bagi Tuhan. Banyak cara. Tinggal kita mau antusias. Mau memberikan hidup ini memulai atau tidak. Oleh karena itu, saudara dan saya harus bertekad untuk memberikan yang terbaik. Dan membutuhkan komitmen yang serius. Waktu dan kerja yang konsisten. Setiap pelayanan atau setiap pelayan kita perlu meluangkan waktu untuk melatih, berlatih, mencari Tuhan dan perkenanan Tuhan. Ini yang paling utama saudara. Walaupun saudara punya experience bagus, kalau saudara nggak cari Tuhan, melayani bukan entertainment saudara. Tetapi melayani adalah memberikan sesuatu perkenanan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan turun. Waktu hadirat Tuhan turun, maka saya dan saudara diberkati. Dengan pelayanan saudara, orang lain dimerdekakan. Dengan pelayanan saudara, maka ada jiwa yang datang kepada Tuhan. Tujuan dan motivasi pelayanan bukan untuk pamer. Sekali lagi. Tujuan dan motivasi pelayanan bukan untuk pamer. Pamer untuk melayani. Oh, saya suaranya bagus. Saya orangnya bagus. Tapi tujuan utama pelayanan adalah menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan manusia, saudara. Kalau saudara mau menyenangkan manusia, jadilah pergi main di
di downtown Chicago, saudara. Saudara konser di sana, saudara dibayar. Tetapi waktu saudara melayani Tuhan, saudara sedang mau menyenangkan hati Tuhan. Melayani Tuhan bukan menyenangkan pendeta. Melayani Tuhan bukan menyenangkan pemimpin. Sebagai koordinator musik di gereja kita, saudara menyenangkan Ko Ones, Pak Ones. Bukan itu tujuannya, saudara. Tetapi melayani Tuhan, saudara bertanggung jawab kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Maka Galatia 1 ayat 10 berkata, "For do I know pursue man or God? Or do I seek to please man? For it still please man, I would not be bondservant of Christ." Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Melayani Tuhan bukan karena untuk menyukakan manusia. Tetapi melayani Tuhan adalah memberikan sukacita bagi Allah. Kita memberikan appreciate. Ada kalanya kita salah gagal fokus, saudara. Kita melayani untuk menyenangkan orang. Taat kepada aturan yang sudah dibuat oleh organisasi. Tetapi saya mau encourage kita. Melayani Tuhan bukan kesukaan manusia. Tetapi melayani Tuhan adalah kesukaan Allah. Kalau saudara lakukan ini untuk menyukakan Allah, rewardnya amazing, saudara. Bukan untuk hari ini punya, tetapi untuk yang akan datang. Kehidupan yang akan datang. Ini berbicara apa? Kingdom of God. Berbicara surga. Kalau saudara layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan diberkati. Diberkati masa depan, diberkati apa saja. Bukan berarti juga melayani Tuhan, saudara nggak ada tantangan. Pasti akan ada tantangan, saudara. Dunia sekuler aja banyak tantangan, apalagi di dalam gereja, ya kan? Tapi ingat, waktu saudara ada masalah, saudara pergumulan, Tuhan tidak akan biarkan engkau sendiri. Tuhan akan bersama engkau. Hal yang kedua, what things do we need to do to serving God? Hal apa saja yang kita perlukan dan kita lakukan untuk melayani Tuhan? Yang pertama apa? Melayani Tuhan with all your heart. Dengan hati kita. Sepenuh hati kita. Yang kedua adalah serving the Lord, not man. Artinya apa? Melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini yang harus kita taruh di dalam hati ini. Bahwa saya melayani Tuhan bukan karena gembala. Saya melayani Tuhan bukan karena Ko-Ones. Saya melayani Tuhan karena saya mau cinta Tuhan. Saya mau memberi yang terbaik. Kolose 3 ayat 2 bagian B berkata, as the Lord and not to man. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi setiap orang percaya, saudara dan saya, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, saudara adalah wakil Kristus bagi dunia ini. Kita adalah orang-orang yang merepresentasikan kerajaan Allah. Maka 2 Korintus 5 ayat 20 bahasa Indonesia masa kini berkata, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Coba saudara katakan, utusan Kristus. Melalui utusan Kristus, saudara dan saya, maka Allah sendiri yang menyampaikan pesannya. Atas nama Kristus kami mohon dengan sangat, terimalah uluran tangan Allah yang memungkinkan kalian berbaik dengan Dia. Saudara adalah utusan-utusan Allah untuk memberikan hal-hal yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga dunia sekitar kita, orang lain bisa dimerdekakan karena Yesus ada di dalam hidup saudara. Amin. Saudara adalah orang yang diberkati.
Ketika saudara menjadi anak-anak Allah melalui iman saudara, maka saudara akan dikaruniakan hasrat untuk melayani Tuhan. Itu melayani bukan dibaksa, bukan didorong, tetapi from your heart. Dari hati kita. Karena apa? Saudara sudah dimerdekakan. Saudara sudah diubahkan. Saudara sudah diberkati. Nafas saudara itu berkat yang terbaik. Cuma Ibu Evelyn yang bilang amin ya. Saudara, minggu lalu saya ada ibu gembala ada di emergency room. Nggak enak di emergency room, saudara. Hampir 13 jam di emergency room, nggak enak. Belum mau mati tapi rasanya mau mati, saudara. Iya kan? Pernah ke emergency room, Pak? Saya sehat, ibu gembala yang nggak kurang enak. Tapi rasanya mau mati sudah kalau emergency room. Karena dikelilingi dengan suasana yang nggak enak, saudara. Nafas saudara, itulah yang termahal. Benar, saudara. Coba tanya sama Pak James. Ketika beliau dengar Anda itu divonis cancer. Rasa hidupnya mau mati itu hari, saudara. Waduh, saya aja dengar, saudara, pusing 7 keliling. Artinya, oh Tuhan Yesus. Enggak enak, saudara, ketika saudara divonis dengan sesuatu oleh dokter. Saya enggak sakit, rasa sakit, saudara. Belum mau mati, rasa mati. Karena apa? Suasana. Apalagi sudah pakai selang di hidung. Waduh, saudara. Jangan tunggu saudara pakai infus di hidung. Nafas tinggal satu-satu. Saudara bilang, Tuhan, saya mau melayani. So terlambat, saudara. Terlambat sudah kau datang padaku. Jangan. Apa gembala? Saya mau melayani. Nafas tinggal satu-satu. Kasih sama Tuhan jangan setengah-setengah. Amin. Coba saudara tepuk kiri kanan. Kasih sama Tuhan jangan setengah-setengah. Selagi masih fresh, iya kan? Seperti Kevin masih fresh. He just arrived yesterday. Jadi fresh. Kasih sama Tuhan, Vin. Iya kan? Jangan sudah begini tuh kaki. Baru mau kasih sama Tuhan. Tuhan bilang, waktu kamu ganteng, gunakan hidupmu di tempat yang tidak berkenan. Nanti sudah pincang, baru mau kasih sama Tuhan. Ada kalanya orang kan begitu kan. Pendeta, ini anak kasih saja sama Tuhan. Kenapa, Pak? Karena gak bisa ngomong. Aduh, berat, saudara. Sudah sakit dulu, baru mau kasih sama Tuhan. Selagi saudara masih fresh from the oven istilahnya. Saudara makan makanan fresh from the oven. Wow, amazing ya kan. Nathan aja ketawa. Berikan sama Tuhan selagi engkau masih the best, saudara. Jangan sudah istilahnya itu hidup sudah bau kubur. Baru mau bilang, Tuhan saya mau melayani engkau. Sudah mau mati, saudara. Jangan. Selagi masih sehat, berikan sama Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Saudara adalah orang-orang yang diberkati. Saya mau berkata bahwa saat kita melayani Tuhan, hal yang terpenting adalah berikan hati ini. Hati ini, saudara. Hati ini baik, maka disitulah roh Allah akan berkarya. Disitulah Tuhan akan memberitahukan apa kerinduannya untuk saudara lakukan baginya. Saudara akan Tuhan akan berbicara di hatimu. Jadi waktu engkau ada di tempat pekerjaan. Jadi saudara melayani Tuhan bukan hanya di gereja, saudara. Di tempat pekerjaan. Lakukan pekerjaan saudara bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Biar capek. Kalau saudara lakukan untuk Tuhan, saudara akan pikir gua akan dapat gaji nih, ya kan? Waduh,
Saya mau lakukan buat Tuhan. Biar capek saudara. Hilang tuh capek. Apalagi sampai di rumah dibuatkin kopi ya kan. Waduh. Di kopi kalau ada donat. Biasanya di pastori, kalau tinggal saya dan Pak James. Pak James bikin akan teh tanpa gula. Wah. Pak, ayo kita minum teh dulu. Saudara dibikinin begitu enak sekali saudara. Kok ketawa ya? Kalau saudara melayani dengan sungguh-sungguh, saudara lakukan untuk Tuhan, saudara pasti diberkati. Saya aja manusia senang saudara. Waktu pemain musik latihan, mereka memuji Tuhan dengan terbaik. Saya aja sebagai manusia senang saudara. Artinya, wih si Bobby main bass dengan senyum-senyum, memberikan yang terbaik. Saya manusia senang lihat. Apalagi Tuhan. Apalagi Elio. Wes, sampai begini angkat-angkat kening. Kalau William main bass, wes. Weh, orang musik kalau main saudara dengan gayanya, main drum, sampai goyang-goyang, waduh. Saya aja sampai kagum lihat orang yang melayani dengan gayanya yang, itu manusia aja senang lihat saudara. Apalagi Tuhan. Tuhan sangat senang dan dia enggak tunggu-tunggu waktunya, waduh saya akan berkati. Saya mau berkati dia. Tapi kalau saudara main musik dengan penuh beban saudara. Nyanyi penuh beban. Waktu lihat aja, saya lihat aja kurang enak apalagi Yesus ya kan. Waduh anakku, gimana gue mau berkati kamu. Senyum aja sudah gak ada. Ya kan. Saya mau katakan senyum saudara itu memberikan kekuatan bagi orang lain. Your smile give encouragement to the other people. Amin. Jadi coba saudara senyum dulu kiri kanan saudara. Ya. Yang terakhir saudara. What things to do we need to do to serving God. Hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk melayani Tuhan. Hal yang terakhir adalah serving God with a servant heart. Ini yang paling penting saudara. Melayani Tuhan dengan hati hamba. Melayani Tuhan bukan dengan hati bos. Ya kan? Ini karakter dunia saudara. Namanya melayani berarti identik dengan hati hamba. Servant heart. Kolose 3 ayat 24. Terjemahan sederhana Indonesia berkata demikian. Jangan lupa bahwa kamu sebenarnya bekerja bagi Kristus. Ini dijelaskan bahwa bekerja bagi Kristus, Kristus adalah penguasa kita. Sebagai hamba-hambanya. Kristus adalah pemimpin, Kristus adalah di atas segala-galanya dan kita hamba. Ini jelas ini bahasa, kalau di terjemahan baru beda. Kalau bahasa ini saya suka ini terjemahan sederhana Indonesia. Jangan lupa bahwa kamu sebenarnya bekerja bagi Kristus. Kemudian disambung dengan bekerja bagi Kristus penguasa kita. Artinya apa? Pemimpin kita. Di atas segala-galanya. Dan dikatakan saya dan saudara sebagai hamba-hambanya. Kalau hamba saudara, nggak ada bahasa. Yes bos. Iya kan? Namanya hamba. Saudara kerja di tempat, ya di mana saudara bekerja? Itu bos sampaikan, can you please do it? This is no boss. You do it. Oh, saudara. Karakter begini, dia bilang, "Okay, today is the last day for you. This is your check." Iya kan? Karena saudara jadi bos.
Kalau jadi bos, buka usaha sendiri. Ikut rule-mu sendiri. Kalau kita kerja sama orang lain, bos yang lain, apa yang diperintahkan, saudara lakukan. Jangan, kalau kita tidak lakukan, saudara balik, kamu aja yang bikin. Galak amat, ngeri amat ini orangnya. Kita adalah hamba, saudara. Kita hanya hamba, saudara. Kalau hamba itu identik dengan ada gesek kaki di depan, saudara. Jadi gesekan, saudara. Benar jadi salah. Kekurusan bilang banyak pikiran. Naik badan bilang nggak pernah puasa. Bawa mobil bagus bilang pakai perpuluhan gereja. Serba saudara. Kalau kami sebagai gembala pakai baju, wah itu perpuluhan gua tuh. Wah itu persembahan gua tuh. Serba salah. Jadi hamba saja. Jadi kalau jadi hamba tidak ada yang kita banggakan. Kita hanya mau mengandalkan Tuhan. Seorang hamba sejati tidak menuntut pengakuan. Seorang hamba memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang yang telah dia layani. Itu hamba, saudara. Artinya saudara jadi bawahan. Nah, ingat bahwa Kristus adalah atasan kita. Kristus adalah segala-galanya bagi kita. Ketika kita menjadi hambanya dia, maka dia akan memberkati saudara. Kau nak berikan kemuliaan bagi Tuhan sih? Ya. Saya undang semua pemain musik, singers. Kita mau siapkan hati kita, hari ini ada perjamuan Tuhan. Sebagai ayat penutup, saya akan kasih Matius pasal 20 ayat yang ke-26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus turun dari singgasananya. Pemimpin, punya wibawa, punya otoritas. Dia tanggalkan itu. Untuk apa? Untuk saudara dan saya diangkat. Dia merendahkan diri. Itu Tuhan yang kita sembah. Yang punya wibawa yang luar biasa. Dia tanggalkan itu. Menjadi hamba. Yesus aja jadi hamba. Siapa saya dan saudara. Mari berikan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan oleh kuasa darah-Mu. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan
kuasa. Haleluya. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Terima kasih. Mari saudara bangkit berdiri semua. Sambil saudara persiapkan hidup untuk menerima perjamuan Tuhan. Nanti saudara maju aja ke depan. Dari sebelah kiri maju, datang ambil roti dan anggur. Ayo silakan. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan oleh kuasa. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu menggubiku, kasih-Mu mengalir pulih hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan kalau saudara sudah dapat roti dan anggur, saudara bisa angkat roti dengan tangan kanan saudara. Firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagiku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mau makan dengan iman. Di dalam nama Yesus, engkau yang lemah diberikan kekuatan. Engkau yang sakit disembuhkan oleh kuasa daripada Yesus. Tubuhnya yang hancur di atas Kalvari demi dosa saya dan dosa saudara, diselesaikan oleh Allah secara tuntas. Mari kita mau makan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kekuatan. Haleluya. Angkat cawan dengan tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan penderitaan.
Waktu Yesus menjalani ini, dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini dilalukan. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Sangat-sangat berada dalam ketakutan. Tetapi kehendak Bapa yang jadi. Demi dosa saya dan demi dosa saudara. Saudara dibersihkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, sakit penyakitmu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dan it is finished. Sudah selesai. Secara tuntas tanpa ada hutang darah. Hidupmu menjadi berharga. Kita mau minum dengan iman. DNA Kristus akan tertransfer dalam hidupmu. Dan DNA-mu digantikan dengan DNA Kristus. Maka engkau adalah ciptaan baru. Engkau adalah orang yang berharga. Orang yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Di dalam nama Yesus kita minum dengan iman. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Mari kita agungkan Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan bagi engkau. Tuhan memberikan pemulihan. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa, haleluya, kuasa. Kita yang lemah sudah dikuatkan, kita yang bimbang diteguhkan, saudara yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Saudara adalah ciptaan baru, saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan yang siap dan dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan, menjadi saksi di marketplace yang Tuhan percayakan bagi engkau. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya setiap kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami Tuhan punya tujuan yang sudah Kau siapkan bagi kami. Dan kami siap untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan dan menguatkan kami Tuhan. Bahwa hidup ini kami harus menjadi berguna ya Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu saja. Saatnya kami akan memberikan korban syukur kami kepadamu. Mengembalikan milik-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah terlebih dahulu memberkati kami. Saatnya kami akan memberi penuh dengan sukacita yang melimpah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita nyanyikan pujian ini. Bagi saudara yang rindu memberkati lewat online, bisa melalui Zelle atau QuickPay atas nama gpdinlc@yahoo.com. gpdinlc@yahoo.com. Thank you. Praise when I'm sure, praise when I'm doubting.
saya undang kita semua bangkit berdiri. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Mari kita memuji Tuhan. I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know He's still in control, amen. Control. My presence is a weapon, it's more than a sound. My praise is a shout, amen, that will bring the Jericho down. Amen, hallelujah. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Katakan praise, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Sama-sama praise, praise the Lord. Oh, sekali lagi praise, praise the Lord, oh my soul. Haleluya. Ada haleluya. Aduh, masih pagi nih, sama-sama katakan haleluya. God is good All the time. all the time. God is good. Puji nama Tuhan. Pengumuman kita sepanjang minggu ini, hari Senin ada Men's Ministry. Oke, bagi para pria-pria jam 4.30 at McDonald's Hamburger. Menikmati McDonald sandwich international. Jadi habis itu mereka akan ada chit-chat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan hari Jumat kita ada kembali prayer warrior di tempat ini jam 7 malam dan ada latihan jam 6 sore. Dan hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini jam 9 pagi dan ibadah malam ya. Saya lupa. Ibadah malam hari ini jam 11 dan minggu depan juga jam 11. Saudara siap mau terima anugerah dan berkat Tuhan? Mari sama-sama kita mau angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, terima kasih ya Tuhan, kami ini anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami mau terima berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman, katakan. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Sama-sama kita sepakat. Amin. Amin Tuhan. Yes Lord. Amin. 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 Amin Tuhan. May His favor
Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. 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 Thank you Jesus. Amin. Amin. Kami mau berkata bahwa di akhir ibadah ini Tuhan sedang berkarya bagi kami. Tuhan sedang melakukan mujizat bagi kami. Dan kami hanya mau berkata Tuhan baik. Sangat baik. Dan teramat baik. Kami akan diberkati semakin naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk melewati situasi-situasi yang sulit. Dan kami akan berkemenangan. Engkau angkat tangan terima berkat yang daripada Tuhan. Dengan iman, percaya. May the Lord bless you and take care of you. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. May the Lord be kind and gracious to you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. May the Lord look on you with favor and give you peace. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan kasih setia Tuhan, pengurapan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Dan akhirnya ya Bapa, Engkau yang memberkati setiap persembahan umat-umat Tuhan, baik yang memberi secara online, on-site, semuanya diberkati Tuhan dengan berkat 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini. Engkau yang sudah menjadi segala-galanya bagi kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat Tuhan, katakan amin. Happy Sunday and God bless you all. See you tonight 11 p.m. dan sampai ketemu next Sunday. God bless you. Tuhan memberkati.